Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala murud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Andre Pandia dengan NIM 19.18180. Di sini saya akan memberikan sedikit dakwah tentang pentingnya menjaga Islam. Tujuan diberikannya dakwah ini adalah untuk mengingatkan kita betapa pentingnya lisan tersebut dalam kehidupan kita. Lisan merupakan bentuk komunikasi yang unik, yang mana lisan adalah penggabungan dari organ tubuh kita, yaitu adalah lidah dan bibir. Lidah dan bibir tersebut merupakan nikmat dunia dan nikmat diniyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ciptaannya, yaitu kita, umat-umatnya. Lisan tersebut juga merupakan nikmat yang paling besar yang pernah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya, selain waktu dan napas. Dalam Quran surah Al-Balad ayat 8-10 dijelaskan bahwa alam najallahu ainain walin nasa wasapatain wahadainahun najdain. Arti dari surah Al-Balad ayat 8-10 tersebut adalah, bukankah kami telah menciptakan sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Lidah merupakan nikmat duniawi dan diniyah. Kenapa bisa begitu? Karena lidah merupakan alat komunikasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nikmat kepada hambanya. Sedangkan diniyah merupakan hal yang perlu kita lakukan dengan lisan kita. Apakah kita menggunakannya sebagai kebajikan, atau kita menggunakan lisan kita sebagai suatu keburukan? Sehingga sangat jelas bahwa lisan merupakan anugerah Allah Ta'ala yang sangat agung yang diberikan kepada hamba-hambanya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat lisan secara gratis, maka kita pun tidak boleh menggunakannya untuk hal-hal yang mudarat. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat diberikan lisan secara gratis dan harusnya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan gunakan lisanmu untuk hal-hal yang tidak berguna, seperti menggibah, berkata kasar, ataupun mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh umat-umat lainnya. Menjaga lisan adalah salah satu akhlak dan sifat yang perlu kita miliki. Menjaga lisan agar tidak mengucapkan kata-kata kotor atau kata-kata yang tidak pantas merupakan suatu kebaikan. Lebih baik kita diam daripada kita mengeluarkan kata-kata yang tercela, yaitu adalah kata-kata yang dapat mengundang, seperti mengadu domba atau memfitnah, ataupun hal-hal seperti perdebatan, yang mana perdebatan tersebut dapat membuat gaduh, beradu opini, dan dapat menimbulkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Hal-hal tersebut seperti adalah perpecahan yang terjadi antara umat-umat, ataupun perilaku buruk lainnya yang dapat ditimbulkan oleh perdebatan tersebut. Di zaman yang serba canggih seperti sekarang, kita seharusnya dapat menjaga lisan kita, seperti menebar kebaikan dan jangan menebarkan keburukan, yang mana hal tersebut adalah seperti perkataan yang kita pertanggungjawabkan di media sosial. Alangkah baiknya kita menggunakan media sosial kita dengan bijak, yaitu seperti menebarkan kebaikan, berkata-kata yang menjunjung tinggi umat-umat lainnya, dan juga memberikan pengetahuan-pengetahuan yang orang lain belum tentu tahu. Jangan kita gunakan media sosial kita untuk mencela orang lain, menjerumuskan orang lain, ataupun memfitnah orang lain, yang mana
nanti perkataan-perkataan di media sosial tersebut pasti akan dipertanggungjawabkan di dunia akhirat kelak. Dalam riwayat yang disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh ada seseorang hamba yang berbicara dengan satu kata yang mengundang keridhaan Allah, meskipun dia tidak terlalu memperhatikannya. Namun, dengan sebab satu kalimat itu, Allah menaikkan beberapa derajatnya, dan sungguh ada seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang mengundang kemurkaan Allah, sementara dia tidak memperhatikannya. Dengan sebab satu kalimat itu, dia terjungkal di dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari 6478. Jika lisan digunakan sesuai ketentuan dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, maka lisan akan memproduksi berbagai kata-kata yang sangat mengagumkan. Seperti halnya kita berbicara dengan kebaikan, yaitu seperti berzikir atau memuji sesama umat muslim atau mengucapkan salam ketika masuk ruangan. Itu hal-hal kecil tersebut merupakan adalah kewajiban dan kebaikan yang perlu kita tanamkan ketika kita memiliki lisan. Dan juga berkata secara lembut atau sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Untuk itulah kenapa kita sangat penting untuk menjaga lisan kita. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan untuk menjaga lisan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, semestinya kita harus menjaga lisan dari sekarang, yaitu tanpa berkata-kata kotor, mencela sesama umat muslim, dan kita pun harus menerapkan yang namanya berbicara secara sopan santun, menjaga tata krama, dan selalu memberikan junjungan kepada Nabi Muhammad maupun Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Dan yang salah, hilaf ataupun keliru dalam menyampaikan materi ini adalah saya sendiri, yang sebagai manusia biasa tidak pernah luput dari kesalahan, hilaf ataupun dosa. Mohon dimaafkan bila ada kata-kata yang melenceng ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.